Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Jenny Arita, NPM 1951020248, kelas C, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah atau PPI yang diberikan oleh Ibu Nurlaili SAGMA selaku dosen pengampu dalam PPI kali ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan berupa kesehatan lahir dan batin kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar dalam Islam. Saudaraku sekalian, seringkali kita mendengar orang bilang bahwa kesabaran itu ada batasnya. Bahkan mungkin saya sendiri juga pernah berkata demikian. Apakah benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa sabar. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu asbiru wasabiru warabitu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Artinya di sini Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada pula dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah memberikan batasan manusia untuk sabar, itu tidak ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan sih kita harus bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku sudah habis, dan sebagainya. Subhanallah, saudaraku, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innaha satakunu ba'di asarah. Sesungguhnya akan muncul asarah. Hadis riwayat Muslim. Siapa itu asarah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kamu. Sampai kapan kita harus bersabar? Isbiru hatta talqauni alal haudi. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW bersabda menyuruh kita untuk senantiasa bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan bahwa sabar ada batasannya? Tentu tidak. Di sini Rasulullah mengatakan bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Artinya berarti wahai saudaraku, sabar itu sampai akhir hayat dan tidak ada batasnya. Kita sebagai manusia hidup di dunia
tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang diberikan penderitaan dengan sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakitnya. Kemudian, orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Dan orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwatnya. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas seseorang, terkadang orang tersebut lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidupnya di dunia. Dengan apa? Dengan perintah dan dengan larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita untuk berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat atau sampai kita meninggal. Kemudian, bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya, ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya. Jadi, saya sholat pun ada batasannya dong. Subhanallah. Tidak, wahai saudaraku. Kita harus sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita sangat butuh yang namanya kesabaran. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an berkata, "As-sabru minal iman bimanzilatir ra'syi minal jasad, fa idza zahaba asy-sabru zahabal iman." Yang artinya, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pulalah keimanan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Wahai saudaraku, bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Selama kita hidup di dunia, kita harus terus sabar dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqshi minal umwali wal unfashi was samarah." Yang artinya, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wabasyiris shabirin." Bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Selanjutnya, siapa orang-orang yang sabar tersebut? Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ayat tersebut seakan menjadi suatu isyarat bahwa kita harus bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Sabar itu ada batasnya. Rasulullah SAW juga bersabda,
Wa man yatasabbar yusabbiru lillah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia menjadi sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita semua pernah melihat apa itu. Saudara semua tahu kan apa itu karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah mengapa, itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, maka insya Allah kita juga akan semakin terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin akan merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan, masya Allah. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, justru dia tidak sabar menghadapinya. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar, karena tidak terbiasa. Oleh karena itu, saudaraku, sangat tidak benar kalau ada orang berkata atau sabar itu ada batasnya. Dan apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis, itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya untuk selalu bersabar. Tentunya pondasi kesabaran adalah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat kelak. Maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala akhirat dan surga yang kita dambakan kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk ke dalam kategori orang-orang yang sabar. Dan selalu bisa menjalani segala cobaan dan ujian yang Allah berikan. Saudaraku sekalian, demikian ceramah tentang sabar dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.